ada bayi Ustaz ya di rumah. Jadi pada saat saya sholat, saya baru baca Al-Fatihah, anak saya nangis. Kemudian saya batalkan sholat saya Ustaz. Karena saya nggak tega lihat anak saya nangis tadi Ustaz. Jadi saya batalkan sholat saya. Kemudian kalau sudah tenang baru saya lanjutkan sholat saya lagi. Itu bagaimana Ustaz? Makasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum. Memang pada hakikatnya kita nggak boleh membatalkan sholat kita. Kecuali untuk sesuatu yang memang berbahaya buat kita. Membatalkan sholat ketika ada ular ya. Memang ada ular di rumah kita yang membahayakan kita. Atau membatalkan sholat karena kita lupa kompor di rumah itu kayaknya belum dimatikan. Maka kita batalkan untuk yang seperti itu nggak ada masalah. Tapi umpamanya bagaimana sekarang kita membatalkan sholat untuk anak kita yang menangis. Seharusnya kalau bisa kita tidak membatalkan sholat kita. Terus gimana Ustaz? Digendong anaknya. Jadi ketika anak itu menangis, maka orang tua ketika punya anak kecil, ketika dia sholat, cobalah sholat di dekatnya. Sehingga kalau ada apa-apa anak itu bisa dia gendong. Rasul SAW ketika beliau sholat, beliau tahu memang nangisnya anak kecil itu membuat orang tuanya nggak khusyuk. Membuat kebingungan orang tuanya. Nabi pernah sholat di masjid. Tahu-tahu beliau sholatnya itu pendek. Mempercepat sholatnya. Padahal nggak seperti biasanya beliau melakukan itu. Apa kebiasaan beliau nggak seperti itu gitu. Selesai sholat ditanya Nabi SAW. Ketika ditanya apa yang menyebabkan Nabi SAW sholat agak diperpendek. Kata dia beliau mendengar tangisan. Itu bayi. Di sop belakang sana. Mungkin ada ibu yang bersama anaknya. Maka beliau akhirnya memperpendek sholatnya untuk memberikan kesempatan kepada ibunya itu ngurusin anaknya. Karena juga tangisan anak itu kadangkala bukan hanya ibunya yang nggak khusyuk. Satu masjid pun kadangkala terganggu gitu. Maka imam ini harus bukan respect ya. Apa istilahnya? Harus sensitif dengan kondisi yang ada. Ketika ada yang menangis, dia tidak malah memperpanjang sholatnya. Lalu selesai sholat, dia nyalahkan ibunya itu. Kenapa dibawa anaknya? Memang nggak apa-apa gitu. Hanya bagaimana seorang ibu tadi ketika dia punya anak, ya, kalau bisa anaknya dekat dia, sehingga dia tidak perlu memutuskan sholat. Dia gendong anaknya, kemudian setelah itu dia sholat. Nanti ketika dia harus ruku, dia taruh anaknya kembali. Tanpa harus memutuskan sholatnya. Jadi termasuk hal yang terlarang sebenarnya. Tapi kalau dia akhirnya memutuskan sholatnya, maka dia harus mengulangi sholatnya lagi. Namun usahakan jangan sampai memutuskan sholatnya. Kecuali untuk hal-hal yang memang tadi hal-hal yang darurat yang memang harus dilakukan. Anak takut kecebur di kamar mandi umpamanya. Ya putuskan sholatnya. Tapi kalau sekedar nangis, dia digendong. Terus jamaah ini buat para ummahat ya. Memang anak kajian kita, kajian ummahat. Kita tahulah. Kenapa perempuan itu tidak diwajibkan sholat berjamaah di masjid. Karena memang ada banyak tugas dia yang harus dia lakukan. Hendaklah para tetangga ini, para wanita ini menjalin hubungan baik dengan tetangga-tetangganya. Ada anaknya yang rewel. Sehingga ada ibu yang nunggu anaknya tidur, nggak tidur-tidur. Akhirnya sholat duhurnya itu karena nunggu di anak tidur. Dia ingin sholat khusyuk, tapi nggak bisa karena anaknya nggak tidur. Biasanya macem-macem ini itu. Bagaimana sekarang? Kalau punya pembantu, bisa kita titipin pembantu. Tolong digendong gantian antar sholatnya. Tapi kalau nggak punya, hanya dia bersama anaknya. Nih buat teman-teman yang di luar negeri kadangkala memang nggak punya pembantu, maka bagaimana dia menjalin hubungan baik sama tetangganya sehingga anaknya bisa dititipin ketika dia hendak melaksanakan sholat sehingga sholatnya bisa lebih khusyuk. Hadza wallahu a'lam bissawab.